Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya dipaksa untuk berbicara sesuatu yang sebenarnya agak saya hindari, karena saya punya beberapa pengalaman ketika berbicara tentang masalah yang dimintakan oleh para jamaah untuk saya sampaikan di dalam pengajian saya. Saya pernah disalahpahami, pernah dikritik tajam dengan kritik-kritik yang menjurus pada tindakan yang tidak baik, sehingga terkesan itu ada bullying. Saya dihujat, saya dicela, saya dimaki-maki sedemikian rupa, padahal ketika mereka itu mau tabayun sama saya, mau berdialog dengan baik, insya Allah mereka paham tentang apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan itu terkait dengan latar belakang tertentu, untuk kemudian saya jelaskan secara umum, untuk kemudian bisa difahami dengan pemahaman yang tepat. Salah satu contoh yang paling mengesankan itu ketika saya mengatakan bahwa di masa Rasulullah pun dunia politik itu tidak selamanya nyaman untuk dicermati, karena di dalamnya juga ada intrik-intrik yang luar biasa. Di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang. Dan itulah yang kemudian menjadi tugas Rasulullah untuk mengingatkan, meluruskan. Dan tidak mudah meluruskan sesuatu yang sudah bengkok dan menjadi bagian dari kemauan orang per orang dan bahkan kemauan banyak orang. Termasuk ketika Rasulullah mengingatkan arti penting untuk bersikap zuhud, yang tidak secara eksplisit dikatakan zuhud, tetapi dikatakan bahwa kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak terjebak pada kesenangan duniawiyah, dan pada saatnya kita eman-eman dalam bahasa Jawa itu. Kita menyayangkan, andai kata kita tinggalkan dunia seisinya itu, sehingga cinta kita terhadap dunia itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu takut untuk meninggalkan dunia ini, karena ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah, yang oleh Rasulullah disebut dengan penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dan ketika cinta dunia itu sudah masuk dalam wilayah politik, maka orang akan merebut kekuasaan misalnya, yang sedemikian rupa akan mereka upayakan dengan cara apapun, karena bagi mereka kekuasaan itu adalah tujuan terpenting dari sebuah tindakan ketika mereka berpolitik. Di antara yang penting dari berpolitik itu adalah merebut kekuasaan, itu bahkan dikatakan sebagai yang terpenting, sehingga apapun yang dilakukan orang itu adalah berupaya untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun. Nah, ujung-ujungnya nanti juga uang dan dunia seisinya yang kemudian dipandang, diasumsikan sebagai sesuatu yang menyenangkan, dan tujuan orang berpolitik pun akhirnya ya duit, dunia seisinya itu. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana porak-porandanya sesuatu yang sudah tertata itu menjadi sesuatu yang tidak tertata, karena perilaku politik orang-orang yang berpolitik dalam rangka meraih kepentingan duniawiyah. Dan pada saatnya saya sering mengatakan bahwa orang-orang tersebut
sudah dikuasai atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Padahal kalau kita itu memahami berpolitik itu bukanlah tindakan untuk meraih kekuasaan semata-mata. Jadi dalam bahasa yang lebih etis, politik itu bukanlah cara untuk menipu atau memperkosa hak-hak rakyat. Politik adalah cara untuk mendukung kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan, dan untuk bisa merealisasikan kepentingan umum untuk membuat dunia itu lebih baik. Saya mengutip misalnya pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa kehidupan politik itu adalah keharusan bagi kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Dan berpolitik itu dilukiskan sebagai sarana untuk menuju keteraturan dan sebuah cara untuk menuju peradaban yang terbaik. Nah, begitulah mungkin saat ini telah terjadi mispersepsi, kesalahan persepsi rakyat tentang arti pentingnya berpolitik, dan bahkan kebanyakan orang kini lebih memilih menjadi orang yang bersikap apatis daripada ikut berpartisipasi di dalam dunia politik praktis. Karena mereka merasa hak mereka sudah dikebiri sedemikian rupa untuk memenuhi naluri konsumtif para elit politik. Nah, disinilah kemudian kita harus meluruskan untuk apa orang berpolitik. Idealnya begitu. Bahkan saya katakan, kalau kita bicara demokrasi, sebuah gagasan tentang bagaimana orang itu berpolitik, rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan mandat pada pimpinannya untuk menjalankan kedaulatan. Yang tentu saja demokrasi itu harus diimbangi dengan nomokrasi, bagaimana kekuasaan rakyat itu harus dipandu oleh aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Maka saya katakan, kita harus bisa membuat keseimbangan antara keberpihakan kita terhadap nilai dan kepentingan. Pergumulan antara nilai dan kepentingan itu menjadi sesuatu yang seringkali membuat orang itu gelisah. Ketika orang itu sudah bicara tentang kepentingan, maka nilai-nilai itu ditinggalkan. Apakah itu nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai kesopanan, nilai kesantunan, nilai estetik, dan nilai-nilai yang lain. Termasuk nilai keadilan itu menjadi terpinggirkan hanya karena orang ingin meraih sesuatu dengan sikap rakusnya. Sehingga demokrasi itu dipahami sebagai sebuah cara untuk meraih sesuatu yang harus melibatkan banyak orang dan mengalahkan orang yang jumlahnya lebih sedikit. Sehingga mayoritas di sini diartikan secara kuantitatif, di mana orang yang secara kuantitatif banyak itu harus dimenangkan dibandingkan orang yang secara kuantitatif itu sedikit. Sehingga saya pernah berdialog dengan Pak Nurholis Majid. Dia mengatakan ketika demokrasi dimaknai seperti itu, Mas Muhsin, setan pun akan menjadi pemenang melawan para malaikat ketika setan jumlahnya lebih banyak. Sehingga seorang yang benar berpendapat seselaras dengan prinsip syariat itu akan dikalahkan oleh 9 orang yang melanggar prinsip syariat. Sehingga demokrasi yang berkeadilan itu tidak akan muncul, apalagi yang kemarin dikatakan oleh teman saya Pak Muhammad Azhar itu. Demokrasi religius itu tidak akan berlaku ketika kita berpikir sangat kuantitatif, sehingga demokrasi prosedural itu menjadi pilihan, di mana orang banyak itu harus menang. Nah, sekarang ini kan yang terjadi seperti itu. Pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang dipilih oleh orang banyak, lebih banyak daripada yang dipilih oleh orang-orang yang lain yang jumlahnya lebih sedikit, sehingga seorang calon pemimpin yang dipilih oleh orang yang jumlahnya lebih sedikit itu harus dikalahkan oleh pemimpin yang dipilih oleh orang-orang yang jumlahnya banyak. Meskipun harus dengan melanggar aturan, maka aturan-aturan ini kemudian dibelokkan untuk memenangkan mayoritas dalam arti kuantitatif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita memahami bahwa esensi pertanggungjawaban itu adalah sebuah amanah yang jauh melampaui tuntutan demokrasi dalam kehidupan politik. Itu dikatakan di dalam bahasanya para ulama, zuhud itu sangat diperlukan. Itu yang disebut dengan politik asketis. Nah, asketisme itu mempersyaratkan orang untuk berpolitik dengan mempraktekkan kesederhanaan, keterbukaan, kejujuran, kerelaan untuk berkorban. Sehingga ketika orang berpolitik dalam pengertian asketis, itu adalah sebuah pilihan politik yang
mengedepankan fungsionalitas, mengedepankan kesederhanaan, mengedepankan kejujuran, mengedepankan keterbukaan, dan juga punya kerelaan untuk berkorban, sehingga keadilan itu akan muncul sebagai akibat dari kesediaan orang untuk berkorban, melahirkan sesuatu yang bermaslahat dan menghindarkan sesuatu yang bermudarat. Pemimpin politik itu harus menjadi teladan bagi siapapun. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, harus punya falsafah ing ngarsa sung tulodo, yang berarti pemimpin harus berada di depan dan menjadi teladan dan panutan bagi rakyatnya. Tapi sekarang ini tidak banyak pemimpin politik yang bersikap ing ngarsa sung tulodo. Tidak banyak elit politik yang mampu bersikap asketis di panggung gemerlap politik. Kalaupun ada, mungkin jumlahnya sangat sedikit. Mereka itu seringkali tidak tersorot oleh media atau lebih memilih untuk tetap berkontribusi tanpa keinginan untuk berpacu dengan yang lain, berkompetisi dengan lain untuk mencari pujian orang. Mereka tenggelam di dalam kesendirian. Kita mungkin masih ingat bagaimana kasus-kasus korupsi besar, BLBI, kemudian korupsi Bank Senturi, dan korupsi-korupsi yang lain, korupsi Hambalang, Lapindo, dan banyak-banyak. Ya, bisa kita sekarang itu ada korupsi bansos misalnya, yang itu semua adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang di dalam berpolitik, yang pada kasus ini saya katakan bahwa para elit politik itu sudah menggadaikan kepercayaan rakyat untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan pribadinya atau kelompoknya. Bahkan mereka seringkali meraih dengan cara-cara yang tidak berkeadaban, mengiklankan diri di berbagai media massa, membangun citra untuk meraup dukungan publik. Itu yang menjadi modal utama untuk meroleh kursi kekuasaan. Pencitraan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga rakyat itu terlupakan untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas, dan mereka terbawa oleh proyek pencitraan yang dilakukan oleh para calon pemimpin itu. Dan disitulah kemudian para pemimpin itu bisa bermain dengan cara apapun untuk menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun sekarang ini dunia perpolitikan itu sudah sedemikian rupa sulit diharapkan menjadi sesuatu yang ideal, karena kita itu sudah melihat bagaimana para pemimpin itu berakrobat untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak elegan, jauh dari prinsip keadilan, dan bahkan kalau kita bicara tentang konsep ihsan itu terlalu jauh. Dan kalau kita berharap ada keadilan dan kesejahteraan, itu rasa-rasanya sulit untuk kita harapkan, karena para pemimpin itu sulit untuk diajak berbenah diri menjadi pemimpin yang ideal untuk menjadikan mereka itu membawa rakyat ke arah yang lebih baik. Dan disinilah tugas kita, bagaimana kita menawarkan gagasan politik asketis sehingga zuhud itu menjadi pilihan yang bisa dipakai oleh para pemimpin untuk menjadikan diri mereka itu benar-benar tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh keinginan untuk meraih dunia seisinya, tetapi betul-betul diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bisa mengemban amanah dengan baik untuk menyejahterakan rakyat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini saya ingin kembali bercerita tentang bagaimana saya belajar tentang konsep zuhud di dalam dunia tasawuf, di dalam buku-buku tasawuf, di dalam tulisan-tulisan yang terkait dengan tasawuf, dan bagaimana mencermati keadaan dengan prinsip zuhud ini. Saya sering mengatakan begini, akhir-akhir ini banyak orang yang karena keinginannya bersikap zuhud, tetapi justru terkesan berlebihan dan bahkan menyalahi konsep dasarnya, karena dia ingin melawan. Jadi dia itu berada di dalam keadaan ingin melawan keadaan. Berikan kritik terhadap keadaan itu justru berada dalam situasi yang memungkinkan dikritik, karena kita menampilkan
Ya, zakat itu kan sesuatu yang seharusnya memberdayakan. Tetapi banyak orang yang berzakat tapi tidak pada tempatnya. Sehingga pemberdayaan yang diharapkan itu menjadi tidak tersedia, tidak terjadi karena salah arah. Mereka seharusnya menjadi orang yang dikritik. Karena zakat itu bukan sekedar mengeluarkan uang kemudian selesai, tetapi harus melihat bagaimana mustahik itu bisa menjadi orang yang terperdayakan dengan zakat yang diberikan. Jadi kita berpikirnya bukan hanya sekedar mengeluarkan uang atau apapun yang harus kita zakati kemudian selesai. Mungkin tanggung jawab vertikal kita selesai di situ, tapi tanggung jawab horizontal kita itu menjadi belum selesai. Padahal ada wilayah-wilayah tertentu yang bersifat muamalah, ya, yang harus kita cermati di dalam wilayah zakat, di mana zakat itu harus menjadi sesuatu yang di samping bisa menyantuni mereka yang harus disantuni, juga harus bisa memberdayakan orang yang harus diberdayakan dengan zakat itu. Dan arti penting zakat itu menjadi harus kita kaji ulang. Bagaimana zakat itu secara kolektif harus di-manage sedemikian rupa untuk bisa melahirkan keberdayaan masyarakat yang dizakati dan menjadikan orang yang berzakat itu menjadi pihak-pihak yang memberdayakan. Itu idealnya. Jadi kalau misalnya potensi zakat di Indonesia itu sekian triliun setiap tahun, bagaimana sekian triliun itu di-manage oleh sebuah lembaga yang punya sikap amanah untuk menjadikan harta zakat itu menjadi sesuatu yang memberdayakan para mustahik. Dengan keberdayaan itu yang kemudian diharapkan mereka pada akhirnya akan menjadi muzaki-muzaki yang bisa memberdayakan orang lain. Sehingga secara terus-menerus akan terjadi proses pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mustahik itu jumlahnya semakin sedikit dan muzaki itu semakin banyak. Dan ini idealnya. Nah, mari kita lanjutkan. Praktek zuhud yang tidak proporsional itu menjadikan orang bisa terpuruk. Sehingga seolah-olah Islam itu dengan pengamal zuhud umatnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi manusia dan komunitas anti dunia. Mereka tidak mau menjadi orang kaya misalnya, tidak mau menjadi orang pintar, tidak menjadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi karena kekhawatirannya untuk terjebak atau akan terjebak ke dalam lembah kemaksiatan. Wah, daripada saya kena maksiat, daripada saya menjadi orang yang bermaksiat, lebih baik saya hindari jabatan-jabatan itu. Saya tidak ingin menjadi orang kaya supaya tidak sombong. Saya tidak akan menjadi orang pintar supaya tidak menjadi orang yang sombong dengan kepintaran saya. Ini sikap yang salah. Menjadi orang kaya itu penting, tetapi yang lebih penting daripada sekedar menjadi kaya adalah menyikapi kekayaan itu dengan proporsional. Menjadi orang pintar itu penting, tetapi bagaimana kita tetap bersikap tawadhu, bersikap rendah hati dengan kepintaran kita. Punya jabatan itu penting, tetapi kita harus sadar bahwa amanah orang yang punya jabatan itu adalah menjadikan jabatan itu untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan justru dijadikan jabatan itu untuk menjadikan dirinya menjadi serba bisa melakukan sesuatu, bahkan dengan cara menzalimi rakyat yang dipimpin. Nah, seorang Zaid, seorang yang bersikap zuhud, itu seharusnya menjadi orang yang bisa menjadi panutan. Bagi seorang Zahid, semua itu sangat bergantung pada bagaimana dia menyikapinya. Bahkan seorang Zahid sejati itu memandang dunia dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya itu harus bisa digunakan secara optimal sebagai jembatan emas untuk menuju ridha Allah, sehingga dia bisa memperoleh dua kebahagiaan sejati dalam satu kesempatan, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi dengan sikap zuhudnya itu. Nah, mari kita coba untuk kita cermati. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama itu mengatakan zuhud, yang disebut dalam dunia politik dengan sebutan asketisme, itu adalah akhlak mulia yang bisa dimiliki oleh seorang muslim, terutama saat dihadapkan pada sesuatu yang membuat dia itu sulit untuk mengatakan tidak terhadap tawaran-tawaran yang menggiurkan di dunia. Di dunia ini kita selalu menghadapi kesempatan untuk meraih kenikmatan dengan segala macam kemungkinan kita. Apakah itu kekuasaan, harta, kedudukan, dan segala fasilitas duniawi yang memang menggiurkan.
Oleh karena itu zuhud itu dikatakan oleh para ulama sebagai sebuah sikap yang kemudian akan menjadikan manusia itu terbedakan dari orang-orang yang terjebak pada kepentingan duniawi. Dia akan menjadi orang yang beriman, yang bisa melahirkan keimanannya itu menjadi tindakan yang serba bermanfaat. Seorang yang bersikap zuhud itu akan menjadi orang yang berjalan dengan baik dan benar di dalam menjalani semua praktek kehidupannya. Karena apa? Semua yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kan Rasulullah itu pernah bersabda begini, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan cintaimu. Itu artinya apa? Kita harus berhati-hati. Jangan sampai mencintai dunia sehingga lupa kepada Allah. Karena kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan itu membuat kita itu tidak cinta kepada Allah, atau cinta kita kepada Allah terkikis sebagai akibat dari cinta kita terhadap dunia. Kalau kita cintai dunia, maka cintailah dunia itu sebagai bagian dari kenikmatan dari Allah yang pada saatnya cinta kita itu harus kita kembalikan kepada Allah. Jadi orientasi cinta kita itu harus kita kembalikan kepada zat yang harus lebih kita cintai, yaitu Allah yang menciptakan dunia seisinya, yang kemudian bisa membuat diri kita nikmat dengan kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan oleh Allah. Bahkan saya sering berguru begini, seorang laki-laki yang mencintai wanita yang secantik apapun, dia harus mengatakan pada dirinya, ku cintai wanita itu karena Allah. Allah lah yang menciptakan kecantikan itu, sehingga aku merasa senang dengan kecantikan yang ada pada wanita itu, sehingga ku kembalikan cintaku kepada Allah untuk bisa membuat diriku mencintai dirinya karena Allah. Jadi seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita yang cantik, wanita-wanita yang shalihah, wanita-wanita yang memukau, itu jangan kemudian terpukau oleh wanita itu. Selesai kemudian terpukau di situ, berhenti di situ, tidak. Kembalikan semua kepada Allah, sehingga cinta kita seorang laki-laki terhadap wanita itu harus menjadi bagian dari cinta kita kepada Allah, yang kemudian kita wujudkan bagaimana kita mencintai orang itu karena Allah. Ku cintai mereka karenamu ya Allah. Dan ketika kita membenci sesuatu, ya kita benci karena Allah, sehingga kita bisa membenci kemaksiatan karena Allah membencinya, dan kita bisa membenci kebaikan apapun karena kita mencintai Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya begini, wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan cintaimu. Artinya apa? Ketika kita itu mencintai apa yang ada di sisi manusia, maka apa yang kita cintai itu adalah sesuatu yang pada akhirnya harus kita beri sesuatu yang terbaik. Kalau kita mencintai manusia misalnya, cintai manusia dengan memberikan sesuatu yang terbaik, sehingga kita tidak terjebak untuk mencintai mereka itu dengan cinta yang berlebihan. Dan orang pun akan cintaimu dengan sikap yang juga sama. Saya sering menggambarkan begini. Banyak orang mencintai sesuatu itu dengan cinta yang berlebihan, sehingga ketika kehilangan sesuatu yang dicintai itu, orang akan menjadi gelisah, resah, kecewa, dan bahkan bisa menjadi orang yang putus asa. Cerita-cerita tentang cinta, Romeo dan Juliet misalnya, wah itu kan cinta yang sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Karena cinta Romeo pada Juliet yang berlebihan, maka dia menjadi orang yang lupa bahwa Juliet itu adalah makhluk Allah yang harus dia cintai karena Allah. Pada saat cintanya itu tidak tergapai, maka dia serahkan semuanya kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Demikian dia Juliet yang mencintai Romeo itu harus menjadi Juliet yang mencintai Romeo karena Allah. Itu ibrah yang bisa kita ambil. Sehingga siapapun yang mencintai siapapun harus bisa mengendalikan diri untuk hanya mencintai siapapun karena Allah. Sehingga ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah mungkin tidak ridho dengan apa yang dia inginkan. Dan ketika dia dapatkan sesuatu itu, lakukan tindakan yang terbaik agar kita bisa mencintai orang yang kita cintai karena Allah.
Sehingga kita akan selalu ingin berbuat baik karena Allah ketika mencintai orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, satu saat Rasulullah juga pernah bersabda begini, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sampai 2 kali. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ini diucapkan berkali-kali dan bahkan di dalam hadis diucapkan 2 kali. Wa kana Umar yaqul, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Nah, kemudian Ibnu Umar berkata begini, bila kamu berada di sore hari maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di waktu pagi maka janganlah menunggu waktu sore. Artinya apa? Syukuri saja apa adanya. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Artinya waktu itu kita sehat, jangan kau sia-siakan kesempatan itu untuk berbuat yang terbaik. Dan juga pergunakanlah hidupmu sebelum matimu. Ketika kita masih hidup, sedetik pun kita itu bisa berbuat sesuatu di dalam hidup kita, kita manfaatkan. Sehingga sedetik sebelum mati, kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, berbuat baiklah. Kalau dalam bahasa para ulama, ini terkait dengan hadis Nabi, ketika kita bisa menanam sebuah pohon, tanamlah sebuah pohon, meskipun ketika habis menanam kita akan mati karena Allah telah menetapkan ajal kita. Jadi sebelum ajal itu datang, kita harus berbuat baik sebaik mungkin dan menghindari maksiat. Artinya di sini kita punya semangat untuk selalu beramal soleh dan menghindari perbuatan maksiat kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu adalah orang yang disebut pekerja keras. Dia paling bersemangat di dalam bekerja untuk urusan dunianya, tetapi dia adalah orang yang juga beribadah seoptimal mungkin. Dia adalah orang yang paling gigih di dalam berjihad fisabilillah. Tetapi pada saat yang sama beliau tidak mengambil hasil dari semua jerih payahnya itu, baik itu berupa harta dan kenikmatan dunia yang lainnya. Dia sangat sederhana, sangat bersahaja. Beliau lebih mementingkan kehidupan akhirat dan keridhaan Allah. Sehingga apapun yang diperoleh dalam upayanya itu semua dikembalikan kepada Allah, untuk kemudian ditasarufkan, digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud itu pernah melihat Rasulullah itu tidur di atas kain tikar yang sudah lusuh sehingga membekas di pipinya. Kemudian dia berkata begini, ya Rasulullah, lau amartana takhadna laka firasan yakika minal khasir. Faqala mali walid dunya wa ma ana wad dunya innama matali wa matalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ambilkan untukmu kasur? Rasulullah menjawab, ini ringkasnya begini, untuk apa dunia itu? Hubungan saya dengan dunia itu seperti pengembara yang mampir sejenak di bawah pohon kemudian pergi dan meninggalkannya. Ini kira-kira begitu. Nah, para ulama itu memperjelas makna hadis seperti ini dan menekankan bahwa zuhud itu mengambil sesuatu yang halal hanya untuk sebatas keperluan dan meninggalkan yang haram semaksimal mungkin. Zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal, bahkan membuang semua yang terkait dengan kepentingan duniawi, tetapi lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik ketimbang apa yang ada di tangan kita. Dan kalau kita misalnya tertimpa musibah, maka kita sangat berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah atas musibah yang terjadi. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita kembali kepada Allah, karena kenikmatan apapun yang datang dari Allah itu harus kita kembalikan kepada Allah. Hindari dunia bukan dengan cara mengharamkannya. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat dan raihlah apa yang bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan kita, apalagi di hadapan Allah. Tinggalkan sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah dan lakukan sesuatu yang bisa membuat kita dekat kepada Allah. Rasulullah juga pernah bersabda begini, "Fa wallahi mal faqra ahsya 'alaikum walakinni ahsya an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Ya, dikatakan, demi Allah,
bukanlah kefakiran yang aku takuti atas kalian. Jadi Rasulullah itu tidak menakuti kefakiran pada umatnya, tetapi kata Rasulullah, aku takut pada kalian tentang dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Dikatakan watanafasuha kama tanafasuha watuh likakum kama ahlakathum. Banyak orang itu berlomba-lomba sekarang meraih dunia, dan bahkan kemudian orang hancur dengan sehancur-hancurnya karena berlomba-lomba meraih dunia seisinya karena tidak ingat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di akhir pengajian ini saya cuma ingin mengingatkan begini. Ketika kita berzuhud, yang pertama, ini saya pinjam apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Jangan pernah bergembira dengan apa yang ada dan jangan bersedih karena tidak ada atau hilang. Jadi jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita peroleh, tapi jangan pernah bersedih ketika apa yang kita peroleh itu hilang. Jangan pernah kita terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu, dan jangan pernah bersedih karena tidak atau belum mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ketika kita dicela atau dicaci, jangan pernah kita bersedih. Karena antara orang yang mencela dan dicela itu sama. Sehingga kedudukan apapun yang terkait dengan perolehan dunia maupun sesuatu yang bersifat materi, jangan pernah kita sikapi dengan sikap yang berlebihan. Yang terakhir, hendaknya kita senantiasa bersama Allah. Dan bagaimana kita menjadikan hati kita itu lebih didominasi oleh lezatnya ketaatan kita kepada Allah. Karena hati itu tidak dapat bebas dari kecintaan pada siapapun dan apapun, maka arahkan semuanya untuk lebih mencintai Allah, sehingga cinta kita terhadap apapun itu benar-benar kita lakukan karena Allah. Dan kemudian saya sering mengatakan kepada para jamaah itu dengan perkataan yang sederhana. Hindari yang haram, hindari yang makruh, hindari yang syubhat, hindari segala macam urusan dunia yang bisa membuat kita itu terpuruk di dalam kemaksiatan. Dan cintailah sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, menjadi orang yang lebih senang beramal soleh, menjadikan diri kita itu lebih berpotensi untuk melakukan tindakan yang baik. Ketika kita ditawari sesuatu yang haram, katakan tidak. Ketika kita ditawari sesuatu yang makruh, katakan tidak. Ketika kita ditawari sesuatu yang meragukan, katakan tidak. Jangan sampai urusan dunia seisinya itu membuat kita lupa kepada yang punya dunia seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua yang tidak berguna dan lakukan sesuatu yang berguna. Dan lakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk menjadikan diri kita semakin mencintai Allah. Tinggalkan sesuatu yang haram, itu adalah zuhudnya orang awam. Tinggalkan sesuatu yang berlebihan terhadap yang halal, ini zuhudnya orang yang disebut khawas. Dan meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari mengingat Allah, inilah zuhudnya orang-orang yang memiliki kearifan. Sikapnya orang arif itu adalah menyibukkan dirinya untuk mengingat Allah dan meninggalkan sesuatu yang bisa membuat dirinya itu tidak mengingat Allah. Artinya apa? Semua tindakan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, kerjakan. Dan semua tindakan yang membuat kita lupa pada Allah, tinggalkan. Itu sikap orang yang arif. Sehingga kesalahpahaman kita terhadap zuhud itu menjadi sirna, karena kita betul-betul memahami konsep zuhud. Untuk selalu bisa meninggalkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, dan melakukan sesuatu yang membuat kita itu semakin dekat kepada Allah. Haramkan sesuatu pada diri kita yang membuat diri kita itu semakin jauh dari Allah, dan lakukan tindakan seoptimal mungkin bagi diri kita untuk melakukan sesuatu yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tindakan kita. Sehingga di dalam dunia politik misalnya, dalam berpolitik, lakukan semua yang bisa mendatangkan kemaslahatan, lakukan semua tindakan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tinggalkan semua tindakan yang bisa menuju kemudaratan, dan tinggalkan semua yang membuat kita semakin jauh dari Allah, sehingga kita akan terselamatkan dari
adab Allah sebagai akibat dari ketidakingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah karena di dalam berpolitik kita selalu ingat kepada Allah untuk selalu berbuat sesuatu yang terbaik karena Allah, dan inilah cara berpolitik yang terbaik dengan sikap zuhud kita. Dan insya Allah kalau para politisi berbuat seperti itu, insya Allah politik kita, dunia politik kita itu akan bisa membuat orang itu menjadi nyaman. Rakyat itu tersejahterakan karena pemimpinnya yang selalu ingat kepada Allah dan selalu ingin menyejahterakan rakyatnya, karena semua yang dilakukan oleh para pemimpin itu adalah tindakan yang ujung-ujungnya adalah menyejahterakan dan tidak membuat orang-orang yang dipimpin itu menjadi sengsara karena tindakan-tindakan pemimpin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.